3 dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata kelas H BT 18. Di sini kami mengangkat sebuah isu, yaitu sebuah perceraian. Maka dari itu perkenalkanlah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak dengan stambuk D10120-184 sebagai Hakim Ketua. Saya Atau Wilda dengan stambuk D1012084 sebagai Hakim Anggota 1. Saya Sulistarwati dengan nomor stambuk D10120-092 sebagai Hakim Anggota 2. Saya Masyhur dengan stambuk D101-20563 sebagai penggugat. Saya Haris Susanto dengan stambuk D101-120-370 dan sebagai panitera. Saya Regita Pramesti Cahyani dengan stambuk D101-2027 sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Adi Setiawan dengan stambuk D101-20-181 sebagai saksi kedua. Saya Nursanti Salim dengan stambuk D101-20673 sebagai saksi. Saya Murnia Maus dengan stambuk D101-20-093 sebagai tergugat. Saya Enfiruddin dengan stambuk D101-20-060. Saya sebagai kuasa hukum tergugat. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Palu. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidangan. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Sidang dengan nomor perkara 726-PD-G-2022 Pengadilan Negeri Palu, Jumat 25 November 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dengan nomor perkara 726-PDT-G-2022 Pengadilan Negeri Palu, Jumat 25 November 2022. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Masyhur dan tergugat Mutiang Bau dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah Anda benar adalah penggugat dalam perkara ini? Benar, yang mulia. Apakah penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Iya, yang mulia. Baiklah, silakan maju dan menyerahkan identitas Anda. Baiklah. Nama Masyhur benar? Benar, yang mulia. Tempat tanggal lahir Sinorang 26 Februari 1983. Alamat Jalan Tenaroa nomor 7. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar, yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar
yang sekarang menjadi tergugat adalah istri Anda? Iya, Yang Mulia. Apakah tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, saudari tergugat, berikan identitas Anda. Baiklah. Nama Mutiang Bau, apakah benar? Benar Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, Toini 6 April 1987, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Tonaroa nomor 7, agama Islam, pekerjaan dokter, warga negara Indonesia, apakah benar? Benar Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah benar yang sekarang menjadi penggugat adalah suami Anda? Benar Yang Mulia. Saudara Maskur, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan istri Anda? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan saudari Mutiang Bau? Apakah saudari juga mempunyai keinginan yang sama dengan suami saudari? Apakah tidak sebaiknya mencoba berunding untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah Anda bina? Iya Yang Mulia, saya akan mengusahakan perdamaian tersebut, tetapi mohon dengan segala hormat agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Apakah benar saudari kuasa hukum adalah penggugat? Ya, benar Yang Mulia. Tolong perlihatkan surat kuasa izin dan prakteknya. Apakah benar kuasa hukum tergugat? Ya, benar Yang Mulia. Tolong perlihatkan surat kuasa dan izin prakteknya. Kuasa hukum dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalan persidangan hari ini? Ya, siap, iya Yang Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan dalam gugatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat kepada saudara kuasa hukum tergugat. Apakah sudah menerima salinan gugatan dari kuasa hukum penggugat dan apakah Anda tahu isi dari gugatan tersebut? Sudah Yang Mulia. Baiklah, silakan kepada saudara kuasa hukum penggugat, tolong dibacakan surat gugatannya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu, kami yang bertantangan di bawah ini, nama Maskur, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pendidikan biologi, pekerjaan wira swasta. Tempat kediaman di Jalan Tonaroa nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istri saya. Nama Mutiang Bau, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 kedokteran. Pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jalan Tonaroa nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Palu Timur sebagaimana ternyata dari kutipan akte nikah nomor 5316 KW 2622007010 tanggal 26 Februari 2007 sehingga karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 2. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini menempati rumah tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Tonaroa nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama penggugat maupun KTP atas nama tergugat diterbitkannya kartu keluarga tanggal 26 Maret 2007 oleh Camat Kota Palu atas nama istri Mutiang Bau tergugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini tergugat telah menggantikan posisi penggugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena sejak bulan Agustus 2022 penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Meskipun tergugat telah menerima kepada penggugat agar penggugat segera mencari pekerjaan yang tetap agar hubungan tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan. 5. Bahwa namun demikian penggugat tetap saya tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap. Terlebih lagi sikap penggugat yang meringankan kepada tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berpikir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat. 6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara penggugat dan tergugat masih terus terjadi. 7. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan atau nasihat sebagaimana tergugat diuraikan pada butir 6 di atas semata-mata tergugat lakukan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 15 tahun. 8. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman. Puncaknya, sejak bulan September, penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat yang menjadi kediaman bersama. 9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai. 10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan dengan tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing. 11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut. A. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, di mana perkawinan penggugat dan tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi. 12. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara penggugat dan tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 11 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokok menyatakan bahwa pasal 22 ayat 1 gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat, bahwa domisili tergugat adalah di Jalan Konarwa Nomor 7 Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Dengan demikian, secara hukum pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili perkara akuor adalah Pengadilan Agama Palu yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman tergugat. Pasal 22 ayat 2 gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan perceraian penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada
perkawinan nomor 53 16 KW 2622 tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolkilo adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Mas Go. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia, Mulia. Baiklah. Sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Pak Ditra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 2 Desember 2022 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasa hukumnya untuk membuat jawaban gugatan, diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Perceraian dengan register nomor 726/PDT-G/2022 dari Pengadilan Negeri Palu, Jumat 2 Desember 2022 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan register nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu, Jumat 2 Desember 2022 akan dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Sidang gugatan perceraian nomor 76/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap, Mulia. Nah, bagaimana saudara Mas Pur dan saudari Mutiam Bau? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian di antara kalian berdua? Belum, yang mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Ya, yang mulia. Tidak, Majelis Hakim. Saya masih ingin mengupayakan perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, siap yang mulia. Baiklah, silakan kepada saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Palu, 2 Desember 2022. Jawaban permohonan cerai talak perkara nomor 726 dari PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu, yang bertanda tangan di bawah ini, M. Hirudin SH, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama secara sah mewakili nama Mutiam Bau, alamat Jalan Tunaruang nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai termohon dalam gugatan cerai perkara nomor 726 dari PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu tertanggal 25 November 2022 yang diajukan oleh nama Mas Pur, alamat Jalan Tunaruang nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Adapun jawaban atas gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon menikah di Palu pada tanggal 26 Februari 2007 di hadapan pegawai kantor urusan agama Palu sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 5316 KW 262200070010 tanggal 26 Februari 2007. 2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon, yaitu di Jalan Tunaruang nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. 3. Bahwa mulanya rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa ada gangguan. 4. Bahwa beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tergugat telah menggantikan posisi penggugat sebagai kepala keluarga
yang juga disebabkan oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat. 5. Bahwa sebenarnya telah diadakan perundingan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi tidak didapatkan hasil yang memuaskan karena permohonan tetap pada pendiriannya, yaitu cerai. 6. Bahwa hingga diajukannya permohonan cerai talak kepada Pengadilan Negeri Palu, antara termohon dan pemohon telah kisah ranjang selama 3 bulan. Primer. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Negeri Palu berkenan memutus: 1. Menolak seluruh permohonan pemohon. 2. Menolak segala alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai. 3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain. 4. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara. Subsidiary ex equo et bono. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa termohon M. Firudin Esham. Sekian dulu ya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudari kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia, saya akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas jawaban tergugat tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu selama 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara bersedia? Ya, itu ya. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana Panitra? 1 minggu ke depan terhitung dari hari tanggal berapa? 1 minggu dari hari ini, tanggal 9 Desember 2022 ya, mulia. Baiklah, sidang ditunda hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.00 waktu yang setengah di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan register nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu, Jumat 9 Desember 2022 akan dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang gugatan perceraian nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap ya. Nah, bagaimana saudara Maskur dan saudari Mutia Bau? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian di antara kalian berdua? Tidak, yang mulia. Saya tetap ingin bercerai. Belum, yang mulia. Saya masih ingin adanya proses perdamaian. Baiklah. Acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Ya, saya siap yang mulia. Baiklah, silakan saudara kuasa hukum penggugat membacakan replik. Palu 9 Desember 2022. Perihal replik antara Maskur sebagai penggugat melawan Mutia Bau sebagai tergugat. Kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda di bawah ini: Maskur bin Tumi, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir strata 1. Bertempat tinggal di Jalan Tenarawat nomor 7 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban termohon yang diuraikan pada tanggal 17 November 2022. M. Firudin sebagai advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Mangga 4 nomor 22 berdasarkan surat khusus tertanggal tanggal 9 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Mutia Bau, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan dokter. Alamat Jalan Tenarawat nomor 7 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Dengan ini perkenankan penggugat menyatakan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai
yang harus disampaikan kepada penggugat. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di kantor urusan agama KUA Palu berdasarkan akta nikah nomor 5316 KW 2622007010. 3. Bahwa benar pada awal perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama dan telah dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan yang bernama Alfinur Amalina Kubu dan Zaki Al-Fatinur Kubu. 4. Bahwa benar sejak kurang lebih 3 bulan terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. 5. Bahwa benar sejak kurang lebih 2 bulan terakhir antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah. Dalam pembuatan atau contoh surat jawaban gugatan tersebut, tergugat bersama kuasa hukum wajib memberikan pernyataan tentang gugatan yang dilayangkan penggugat. Tujuan dari diterbitkannya surat jawaban gugatan cerai tersebut semata-mata untuk memberikan keterangan kepada pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu 9 Desember 2022. Hormat kami kuasa hukum penggugat Regita Pramusdayani SH. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum tersebut tergugat? Ya, yang mulia. Saya akan memberi tanggapan berupa bukti secara tertulis atas replik penggugat tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudari bersedia? Ya, bersedia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu dari tunda sekarang. Bagaimana Pak Ditra? 1 minggu dari tunda dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu dari hari ini tanggal 16 Desember 2022 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 16 Desember 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di pengadilan yang sama dengan agenda pembacaan duplik. Perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal dan hari yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan register nomor 726/PD-G/2022 Pengadilan Negeri Palu Jumat 16 Desember 2022 segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Perceraian nomor 76/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudara Maskur dan saudari Mutia Ambau? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara kalian berdua? Tidak yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Belum Pak Hakim, saya ingin adanya proses damai. Baik. Acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan duplik saudara. Ya, terima kasih. Duplik Palu 16 Desember 2022. Halo. Duplik dalam perkara nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu antara Maskur sebagai penggugat melawan Mutia Ambau sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, perkara nomor 726/PDT-G Duplik Palu 16 Desember 2022. Hal duplik dalam perkara nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu antara Maskur sebagai penggugat melawan Mutia Ambau sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, perkara nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada 17 November 2022, bersama ini tergugat mengajukan bukti sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali dinyatakan benar oleh tergugat. 2.
bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di KUA Palu berdasarkan akta nikah nomor 5316 KW 2622 007 0010. 3. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat. Poin 4. Bahwa sejak kurang lebih 3 bulan terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. 4. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat. Poin 5. Bahwa kurang lebih 2 bulan terakhir di antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu, Majelis Hakim Perkara nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Palu berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Palu 16 Desember 2022. Hormat kami kuasa hukum tergugat M. Fijruddin Esa. Sekian ya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 1 minggu lagi terhitung dari sekarang. Bagaimana panitia? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 23 Desember 2022 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak pemohon dan termohon harus membawa saksi-saksinya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan register nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu, Jumat, tanggal 23 Desember 2022 segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang gugatan perceraian nomor 76/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Baiklah, bagaimana saudari Mutia Mbau dan saudara Maskur? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian di antara kalian berdua? Belum Ya. Berarti saudara tetap ingin bercerai? Ya, yang mulia. Tidak, Pak Hakim. Saya masih sangat mencintai suami saya. Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian bagaimana saudara kuasa hukum termohon atau penggugat dan pemohon atau tergugat. Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulis? Ya, saya siap yang mulia. Baiklah, silakan dibawa. Kepada kuasa hukum pemohon atau tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum termohon? Tidak ada, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Saudara penggugat, apakah Anda membawa saksi pada sidang hari ini? Ada yang mulia. Saksi atas nama Santi Salim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saksi dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Iya, yang mulia.
Silakan memberikan identitas Anda. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah. Saksi tersebut maju ke Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah kepada rohaniawan. Kepada saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Kenal yang mulia. Siapa nama saudari penggugat? Masykur yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudari tergugat? Kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya yang mulia. Sudah berapa lama Anda bertetangga dengan beliau? Saya bertetangga sekitar 5 tahun, tepatnya di Palu yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat yang mulia. Seperti apa? Saya mengetahui bahwa Mutiambau sangat jarang ada di rumah karena profesinya. Saya juga pernah mendengar penuturan langsung dari Masykur tentang kondisi keluarganya yang kurang harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi. Saya juga pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Saudari saksi, apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Tahu yang mulia, karena Mutiambau sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang dokter, sehingga seringkali tidak memperhatikan suaminya. Saat itu Anda berada di mana ketika pertengkaran itu terjadi? Saat itu saya berada tepat di depan pintu rumah penggugat dan tergugat ketika hendak memberikan undangan hajatan. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Hanya itu yang mulia. Sudah tidak ada, terima kasih saudari saksi. Silakan. Kepada panitia, silakan hadirkan saksi kedua. Saudara saksi atas nama Adi Setiawan dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan siap memberikan keterangan pada sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Baiklah, silakan berikan identitas Anda. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah Anda siap untuk bersumpah? Siap yang mulia. Silakan. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Saudara saksi, ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya saudara sepupu dari penggugat dan telah mengenal baik dengan tergugat sejak mereka menikah. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Selama 5 tahun saya tinggal serumah dengan penggugat. Di tahun awal, selama saya tinggal dengan penggugat, pertengkaran jarang terjadi. Di 3 tahun terakhir, saya tinggal serumah dengan penggugat, pertengkaran kerap terjadi. Terjadinya pertengkaran dikarenakan tergugat sering pergi keluar kota dan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangganya. Saudara saksi, selain itu apa ada hal lain yang Anda ketahui?
Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Silakan. Saksi atas nama Saryati dan Joko Purnomo dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan. Saudara saksi, apakah sebelum memberikan keterangan, apakah Anda siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudara Saryati dipersilakan keluar dari ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil dalam persidangan kali ini? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah Anda mengenal saudara penggugat? Ya, saya mengenal saudara penggugat, Yang Mulia. Siapa nama saudara penggugat? Maskur, Yang Mulia. Baik, apakah Anda mengenal saudari tergugat? Kenal, Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat dan tergugat? Teman baik, Yang Mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahu karena tergugat sering curhat kepada saya. Tergugat sering bercerita bahwa hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan bercerita akan ancaman perceraian oleh saudara penggugat. Namun tergugat menolak untuk diceraikan karena tergugat masih mencintai tergugat. Sejak kapan tergugat curhat kepada saudari? Saya dan tergugat sudah berteman sejak SMA hingga sekarang dan kami berdua sering curhat satu sama lain, baik masalah pekerjaan maupun pribadi. Apakah masih ada yang saudara ketahui? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih, saudara saksi silakan keluar. Terima kasih, Yang Mulia. Panitra, silakan panggil saksi Suren. Saksi atas nama Saryati dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi, apa Anda Baik, saudari saksi, apakah Anda mengenal saudara penggugat dan saudari tergugat? Benar, Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat dan saudari tergugat? Penggugat adalah menantu saya dan tergugat adalah anak kandung saya. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang bahwa anak saya Mutiambau tidak ingin bercerai dengan Maskur karena masih mencintai Maskur dan menganggap pertengkaran yang selama ini terjadi hanya karena kesalahpahaman belaka. Selain itu, ada hal lain yang saudari saksi ketahui? Tidak, Pak. Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih saudari saksi, silakan keluar. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Ya, Yang Mulia, kami menerimanya. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak, Pak Hakim. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Ya, Pak. Tidak, Pak Hakim. Saya masih menginginkan perdamaian karena saya masih mencintai suami saya. Baiklah, kami akan musyawarah. Silakan penggugat dan tergugat keluar dari ruang persidangan.
Baiklah, setelah kami berunding, kami Majelis Hakim ingin membacakan putusan. Putusan nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama kelas 1A Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Maskur, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Penaruan nomor 7, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Dalam hal menunjuk kuasa hukumnya Regita Pramisti Cahyani SH, advokat atau penasihat hukum pada kantor konsultan hukum Regita Pramisti SH dan Partners yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta nomor 34 Kota Palu yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Mutia Ambau, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Tunaruah nomor 7 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan tersebut di atas dianggap telah dibacakan, telah membaca dan mempelajari berkas perkara dianggap telah dibacakan, telah mendengar keterangan keluarga penggugat dan tergugat di depan persidangan dianggap telah dibacakan. Tentang dulu perkaranya, menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat tanggal 18 November 2022 yang didaftarkan kepada Paniteraan Pengadilan Agama kelas 1A Palu di bawah nomor 726/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Palu telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kota Palu di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Palu pada tanggal 26 Februari 2007 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 2 suku emas. Sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 5316 KW 26220070 tanggal 26 Februari 2007 bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni anak pertama 14 tahun bernama Alpi Nur Amalina Kubu, yang kedua anak 9 tahun Saki Al-Fatih Nur Kubu. Yang ketiga, bahwa benar sejak kurang lebih dari 3 bulan terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. 4. Bahwa benar sejak kurang lebih 2 bulan terakhir di antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama kelas 1A Palu untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp859.000. Sidar, apabila Hakim Pengadilan Agama kelas 1 Palu berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex Euko et Bono menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan penggugat dan ternyata ia tetap mempertahankan isi gugatannya. Menimbang bahwa pemeriksaan dan bahwa menolak dalil yang telah disampaikan oleh penggugat telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat juga telah menghadirkan keluarga dekatnya bernama Sariati, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sisingamaraja, nomor 7 RT 02 Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan bahwa saksi adalah ibu penggugat. Mengetahui bahwa tergugat sangat jarang ada di rumahnya karena profesinya dan pernah mendengar penuturan langsung dari penggugat tentang kondisi keluarga yang kurang harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan hadir pada saat persidangan. Yang kedua, mengabulkan jawaban tergugat. Yang ketiga, bahwa penggugat Maskur dan tergugat Mutia Ambau dinyatakan tetap berstatus sebagai suami istri yang sah menurut hukum dan menurut agama yang dianut. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp859.000. Demikian putusan yang ada di Palu pada tanggal 23 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Jumaidil Awal 1444 Hijriah oleh kami Mabrur Mubarak SH MA sebagai Ketua Majelis, Arta Wilda SH MA sebagai dan Sulis Soekarwati SH MH
masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh Ketua Majelis dibantu oleh Haris Susanto SH sebagai panitera pengganti, dihadirkan oleh penggugat dan tergugat. Ketua Majelis Mabrur Mubarak SH MH, Hakim Anggota 1 Artawinda SH MH, Hakim Anggota 2 Sulis Sekarwati, panitera pengganti Haris Susanto. Perincian biaya perkara. Pertama, biaya proses penyelesaian perkara Rp847.000, biaya materai Rp12.000, jumlah Rp859. Baiklah, itulah putusan setelah kami bacakan. Kami mengabulkan permohonan tergugat seluruhnya, menyatakan demi hukum bahwa penggugat dan tergugat tetap sah menjadi suami istri, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp859.000. Apabila dalam keputusan majelis hakim ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.